doa pembuka. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kasih setiamu yang telah mempertemukan kami kembali di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kami akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah penghiburan di keluarga Bapak Prima Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati juga keluarga di tempat ini, di mana orang tuanya telah Engkau panggil tentang keluarga Bapak. Kiranya Engkau dapat memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka Tuhan. Bapak, kalau ada juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka Tuhan di tempat ini. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari awal hingga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan riwayat hidup dari almarhum yang akan dibacakan oleh Bapak Prima. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sama saya ucapkan buat ini semua ya, dukungan teman-teman ini semua datang ke sini memberi penghiburan buat saya. Sama-sama terima kasih buat doanya semua, sudah memberi teman-teman jemaat juga. Bapak saya itu orangnya sebenarnya juga dari awalnya ya, dia itu orang yang nggak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat ini melayunya dari anak-anaknya, namanya ada Aisyah, ada orang Muslim memang. Jadi boleh dikatakan, boleh saya sampaikan di sini sebenarnya bapak saya yang meninggal ini adalah saya anggap karena ayah saya yang sebenarnya itu, saya punya ayah kandung ya, yang pernah saya cerita itu juga Muslim Pak. Cuman saya itu ditinggal ayah saya itu dari kecil. Sebenarnya ayah saya itu mungkin kalau Bapak Ibu lihat sekarang menyambung ke ayah kandung saya itu dokter tapi Muslim. Cuman waktu itu saya ditinggal dari kecil dan saya bangga memiliki seorang mama yang nggak menukarkan Yesus hanya duniawi. Karena bisa saja mama saya itu kalau mau, karena papa saya cuma waktu papa kandung ya, itu cuma bilang, kamu mau nggak kalau Muslim ya ikut saya. Dan mama saya nggak mau mengubahkan imannya. Ya waktu itu ternyata ayah saya punya suami istri lagi, yang namanya udah keblinger ya, orang kaya dokter di NTB. Jadi saya itu sebenarnya campuran darah Lombok sama Jawa. Nah singkat cerita saya udah ditinggal, mama saya itu ibaratnya janda. Dari umur saya mungkin udah TK kali ya, teman saya ya dari kecil lah menghidupi saya dengan kakak saya dua bersaudara. Puji Tuhan saya dibesarkan, yang saya selalu kesaksian adalah orang tua saya ini orang yang takut akan Tuhan Pak. Mama saya ini sampai sekarang, yang tadi saya bilang kalau mau pengen hidup menikmati dunia, mungkin itu kayak saya juga gak mengenal Tuhan kali Pak. Hidup saya poya-poya, mungkin bisa orang namanya, sekarang saya lihat dia sekarang saya nemu dan nyambung lagi, cuman saya nggak terlalu inilah, ya bagaimanapun saya juga menganggap tuh ayah tapi nggak terlalu ini, masih sakit dari saya. Dia direktur di rumah sakit Islam di Lombok, ajar Islam apa. Nah yang meninggal ini adalah bapak saya, istilahnya yang waktu itu dari saya ketemu sama mama saya itu SMA ya Nay? SMA. Jadi mama saya itu menjanda Pak, itu sampai saya SMA, dan waktu itu memang bergumul, dapatnya orang Muslim terus dan deketin. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi pencobaan. Mama saya kalau yang dekat itu level-level sebenarnya ini semua Pak, kayak polisi itu ada jenderal juga Pak di Solo waktu itu. Cuma mama agamanya Muslim juga, mama saya nggak tahu, dia lebih Yesus, lebih ini ke mempertahankan imannya. Singkat cerita,
ketemulah dengan namanya Bapak Prapto ini yang ayah saya ya. Misalkan ayah saya. Ya, anggap dia sudah menemani mama saya yang sampai sekarang ya dengan Tuhan. Waktu itu juga Bapak Prapto ini adalah orang Muslim. Background Muslim. Waktu itu cuma mama saya cuma bilang waktu menikah tuh bilang ke saya, mama boleh nggak punya suami lagi, izin ke saya sama kakak saya. Terus cuman Tuhan waktu itu bilang gini, Tuhan kalau memang ini yang terbaik buat saya, beri saya petunjuk. Mama saya bilang gitu. Waktu itu saya sudah diceritain kalau bapak saya ini maaf kata ya Pak ya, orang biasa, orang nggak punya apa-apa. Tanya istri saya, dan dia juga dicerai sama istrinya juga karena nggak tahu latar belakang apa, saya nggak tahu. Mama saya juga gini, aduh kok cuma orang biasa-biasa aja, cuma dia nggak ada, kalau nggak ada dibanggain lah bahasanya Pak. Cuma waktu itu Bapak Prapto ini sempat mimpi itu didatangi Tuhan Yesus Pak. Sebelum ketemu mama saya ini didatangi Tuhan Yesus, dan tapi Tuhan Yesus berwujud pakai sarung kayak orang Jawa Ronda itu loh Pak. Di dalam mimpinya bapak saya ini, singkatnya bapak saya lihat pas Ronda itu, loh, kowe sopo? Nggak bisa jawab, kamu siapa? Ya dia bilang, akulah apa tuh saya lupa. Ada dia bukan Alfa Omega, dia bilang ke Pak Prapto itu, aku aja kebenaran kalau nggak salah. Aku aja kebenaran yang hidup. Tapi mukanya bule tapi sarungan Pak. Dia tahu itu Tuhannya orang Kristen. Di mimpi itu bapak saya. Singkat cerita, mama saya ya diteguhkan dengan dia mau berpindah Kristen, dan mama saya juga diteguhkan imannya. Waktu itu berdoa, dapat penglihatan dari hamba Tuhan juga dipakai penglihatan. Di GPI Pantekosta itu kan Roh Kudusnya bekerja luar biasa ya Pak, dipakai penglihatan gitu ya. Udah itu istilahnya jodohnya lah. Ya udah sekarang menikah ya. Saya waktu itu menganggap Pak titip mama saya, bahagiain mama saya, karena waktu itu saya anak laki sendiri Pak, kemana-mana ya saya nganterin mama saya kemana-mana. Jadi bisa dikatakan masa muda saya itu kurang bahagia. Kalau zaman saya aja kuliah sampai SMA jam 8 terus pulang Pak, pulang ke rumah karena kakak saya cewek, mama saya ya temenin pulang. Nah, istri saya ini tahu sampai mama saya itu kalau jam 8 saya nggak pulang, mama saya sampai ditekatin Pak, nyari naik motor nyari kemana saya pergi. Ya saya kan nggak tega, makanya saya lebih baik pulang. Itu istri saya tahu. Jadi saya itu masa muda kurang bahagia, bisa katakan kurang pergaulan. Dari kurang pergaulan itu makanya kadang saya menyesali, saya nggak bisa ngomong di depan orang banyak, jadi minder orangnya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu menurut saya gagal mama saya ini ya, terlalu mengekang saya di rumah, harus yang menjadi seorang laki harus hidup gitu kan. Ya udah, bapak saya ini singkat cerita kemarin itu, beliau ini adalah bapak yang menurut saya juga orangnya gaul ya, suka otomotif, suka olahraga, suka fitness. Mungkin kalau yang teman-teman mungkin tahu badannya juga gede gitu, siapa nyangka bisa badannya terakhir kali hampir 25 kilo dari berat 90 kilo. Itu saya waktu itu cuma nangisnya apa, kan katanya waktu sebelum beliau ini meninggal, saya pernah pulang pas beliau nggak mau makan. Udah waktu itu sebelumnya saya ceritakan dulu, ketahuan ini penyakitnya itu sebenarnya waktu kencingnya nggak tahu darah gitu, ini kenapa gitu. Waktu itu terus cuman dia diagnosis itu, cuman ayah saya cuma mau dioperasi sekali dan nggak mau dioperasi lagi karena berpikiran kalau dioperasi dia udah ketakutan juga kalau nanti meninggal, dan hanya percaya Tuhan Yesus juga udah dilayani sama pendeta yang dilayani. Cuman saya waktu juga berdoa pada Tuhan, mama saya juga kasihan merawatnya, udah nggak bisa tidur, kemana-mana harus dibopong, ngebokin, ngapa tapi harus gini lah. Pokoknya mama saya juga capek, tapi mama saya itu ya orangnya luar biasa, yang orang di dalam Tuhan itu ya luar biasa gitu ya, apa-apa doa. Itulah orang tua saya bangga dengan mama saya yang mendidik saya. Ya itu udah sampai itu dia cuma gini, waktu itu saya cuma berdoanya singkat cerita, saya mendoakannya cuma gini, Tuhan saya minta mujizat kesembuhan supaya bapak saya ini bisa bersaksi di akhir hidupnya. Masa bersaksi biarlah dia bisa sembuh, tapi kesembuhan dari Tuhan, dia bisa bersaksi
di masa itu dia ada saksi dulu bahwa kesembuhan itu dapat dari Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah jawab, maksudnya gini, Tuhan kok nggak pernah jawabnya gini, kok kondisinya makin turun tapi nggak meninggal. Jadi bingung, karena bapak saya sambung ini punya ayah, dia itu dukun nomor 1 di daerahnya dulu, di kampungnya, dukun nomor 1 Pak. Jadi dulu lurah, jadi orang terpandang. Bapak saya ini dulu dirinya, bapak dan keturunannya lurah, punya kedudukan sampai kita berpikir apa ini ada sesuatu ikatan apa yang harus dilepaskan. Nah puji Tuhan, waktu itu yang pernah saya cerita, waktu itu sebelum meninggalnya saya cuma waktu itu gini, meninggalnya dia itu bagus banget. Dia perjamuan kudus, sebelum ini paginya perjamuan kudus, terus pasrah ke Tuhan Yesus. Waktu itu dituntun oleh pendeta saya, pendeta nama saya di sana, dituntun istilahnya ikut Yesus, pokoknya pasrahin semua ke Yesus. Terus saya juga malamnya itu nggak bisa tidur, belalah saya nggak bisa tidur tuh sama saya, Joseph, istri saya, sampai jam 11 malam baru tidur, ngapain ya ini ya. Terus saya ambil sikap berdoa, mah ya berdoa, yuk ada apa ya. Saya tuh gitu Pak, kalau nggak bisa tidur pasti ada sesuatu, dan Tuhan mesti bilang saya harus berdoa. Nah lucunya berdoa saya juga gini, saya rubah yang saya waktu saya minta kesembuhan, saya rubah. Tuhan, kalau jalanmu yang terbaik, kau ambil bapak saya, Tuhan ambil. Kalau itu jalan terbaik, dan berikan sukacita buat saya, mama saya, semuanya berikan sukacita. Kalau itu jalan terbaik dari Tuhan. Amin. Setelah itu selang 1 jam ya Pak ya, kita jam 12 itu sudah dikabarin Pak, tahu udah koma langsung meninggal. Ya tapi puji Tuhan, meninggalnya ayah saya baik ya. Jadi waktu itu sudah minta maaf, mungkin ada sama mama saya, mungkin ada yang apa salah, dan waktu itu sudah perjamuan kudus dan semuanya baik dan sudah mengenal sebagai Tuhan Yesus selamat. Dan saya juga waktu itu memberi penghiburan ke mama saya. Mungkin mama saya sekarang masih nangis, masih kadang beringat nangis, ya itu wajar lah. Saya juga selalu beri kekuatan. Dan mungkin mama saya nanti juga akan mengucapkan terima kasih dukungan teman bapak ibu ya di sini. Sebenarnya mama saya juga pengen kesini, cuman pengen menyelesaikan dulu. Kalau di Jawa itu ada namanya 7 harian, 40 harian, sampai 1000 hari. Mengingat inilah ada Jawanya seperti itu, namanya selesaikan. Nah itu seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi satu hal yang luar biasa, bapak saya ini juga selalu mengajarkan saya ya, opo-opo ika besoni, yang istilahnya opo-opo kalau saya dini ngalah ya, ngalah itu kalau kalah itu bahasa Jawanya, Indonesianya mengalah ya, mengalah ya. Mengalah itu adalah yang baik. Oh ya, mengalah. Jadi mengalah benar Pak. Waktu itu mungkin saya pernah kesaksian di mana-mana bahwa kalau di perusahaan, di mana-mana kita diinjek-injek orang, mengalah kalau itu adalah kebaikan satu-satuan akan angkat dan tidak pada waktunya. Itu yang selalu benar, dan itu kenyataan sampai sekarang saya alami. Jadi benar ya, bapak saya mengatakan mau jolit, mau pokok ngalah ya. Sing sabar. Nah itu sabar. Itu yang mungkin sudah sampaikan hal yang luar biasa, bahwa hikmah yang saya ini juga mempunyai orang tua, dua-duanya luar biasa. Dan saya selalu minta doa sekarang, mama saya single parent, kembali dari single parent. Mungkin dulu udah pernah single parent, saya juga, tetapi kenapa mama saya jadi lemah sekarang juga tahu, cuma ya wajar ya, karena 15-20 tahun lebih menemani mama saya, dan saya juga terima kasih. Kemarin juga keluarga yang ini juga nggak mau campur ya, kan banyak anak-anak Islam semua. Misalnya Islam keras ya, Islam yang ini, yang puji Tuhan ya Pak Kapol ini, ayah saya ini Kristen juga, Kristen yang nggak Kristenan ya, yang bisa rajin, yang bisa puji Tuhan gitu. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Demikian riwayat dari almarhum yang sudah disampaikan, sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki kata penguatan dari saudara-saudara kita. Yang pertama dari Komsel Imaha oleh Ibu Pengadilan. Waktu 4, kita silakan. Oh Bapak. Oh iya Bapak. Bapak Pengadilan. Silakan.
Itu sudah tradisi. Betul. Karena komsri lah. Salam. Ini sangat berduka atas kepergian orang tua yang dikasihi tentunya. Ya, pada dasarnya setiap kita punya waktu dan cara-cara yang kita nggak pernah tahu. Tentunya Tuhan tahu melalui inilah sebuah perjalanan hidup orang tua bapak Prima ya Pak ya. Ya tentunya banyak hal yang sudah dilewati segala bersama ya, bahkan ya, saya yakin dan percaya bahwa ada hal-hal yang baik tentunya yang boleh Bapak bawa hingga hari ini yang diterapkan kepada istri dan anak-anak ya. Harapan kami ya mohon doa dan kesedihan, dan memang kesedihan itu adalah hal yang wajar karena setiap orang yang kehilangan, baik apalagi orang tua, istri, bahkan suami ya, setiap kita punya tingkatan kesedihan yang berbeda-beda tentunya. Harapan kami tetaplah di dalam Tuhan, tetap ikutan Tuhan apapun yang terjadi, bahkan sering-seringlah komunikasi dengan ibunda untuk menyemangati beliau supaya juga jangan berlari dengan kesedihan. Dan adalah hal yang sangat baik kalau memang seperti kami dengar tadi bahwa beliau ada rencana untuk kesini ya, mungkin. Tapi sebelumnya saya mau tanya ya Pak Prima anak paling tua nomor 2 yang tahan lanjut. Yang kedua. Kakak perempuan. Oh. Ya kakak udah keluarga tinggal di sana juga di dekat sama ibu. Oh, jadi ibu sendiri aja di sana. Iya. Itu nanti juga jadi pemikiran. Oh iya. Ya. Harapannya tetap komunikasi sama ibu. Kebaikan menolak dengan kesedihan, apalagi dia nggak punya salah-satu ibaratnya kan, selain dari yang bapak dan ibu ya kan, dan kakak yang lebih tidur lah kakak seperti itu. Ya itu harapan kami ya, tetap semangat dalam kehidupan ini, bahwa itu semua sudah menjadi bagian dari Tuhan. Saya rasa ada yang tambahan dulu. Cita buat Pak Prima. Tadi saya baca firman Tuhan di Al-Quran, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, semua ada waktunya. Ini saatnya ada waktu keluarga kita menangis, ada waktunya kita tertawa. Jadi itu aja tadi firman yang saya baca, sungguh luar biasa. Dan kita hadapi seperti itu hari-hari ini, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa. Nah sekarang marilah orang tua kita yang masih hidup kita hibur, kita kuatkan. Dia kalau bisa ya kita terus katanya mau datang ke sini ya puji Tuhan. Ada teman anak-anak yang menghibur dia, yang menguatkan dia. Itu aja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dari Komsel Timaha. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata penguatan dari perwakilan PW. Untuk ini diwakilkan oleh Bapak Erik Arianja. Waktu dan tempat dipersilakan. Jangan diwakilkan lah semua lah. PW. Mau diwakilkan. Ayo. Oke, semuanya PW diharap untuk aja. Sini lebih banyak anggotanya. Mereka tapi tetap berdiri di situ. Iya berdiri dong. Ayo. Eriknya di sini aja. Saya di sini. Level pisah lah jatuhnya. Ya kita kalau ini acara diakonia jadi harus kita pikir. Udah kita padahal kameramennya udah pindah ke sana. Diliput. Halo, sini
Jam 9 jangan. Sini kalian. Jam 9. Lingkungan. Ayo. Jalan. Diwakili. Shalom. Ah, Mas Prima, kami atau kita lah kalau dibilangnya dari PW mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua terkasih kita. Tentunya sih ya kalau dibilang sedih ya pasti sedih lah ya. Siapa sih yang nggak sedih kehilangan orang tua atau mungkin dibilang sahabat ya. Tapi kita percaya kita sebagai anak Tuhan kan tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ya. Itu tadi kalau kita dengar tadi sejarahnya Mas Prima itu saya juga baru tahu kan gitu kan, baru saya tahu ternyata begitu masa lalunya kalau dibilang ya perjalanannya. Tapi yang saya lihat itulah luar biasanya seorang ibu ya. Kalau dibilang itu kalau mungkin ibu yang pergi duluan belum tentu bisa, tapi kalau ibu yang tinggal itu pasti anak-anaknya pasti berhasil lah. Tuh. Jadi di sini kami tidak banyak mengucapkan kata-kata atau bagaimana, tetapi yang intinya Mas Prima dan Ibu ya tetap semangat, tetap berdoa. Orang tua yang di Solo juga kan masih itu pastinya dia butuh orang yang berkomunikasi, itu paling intinya. Jadi sering-seringlah berkomunikasi sama mama kita di kampung kan, karena dengan kehilangan dan sudah 20 tahun bersama itu sangat berat. Jadi Mas Prima rajin-rajin nelpon, nanya kabar supaya orang tua kita di kampung tetap semangat, tetap dia berharap bahwa dia tidak kehilangan walaupun kehilangan secara daging ya, tetapi tetap dia bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi dari PW, karena memang kita kan sudah ada kalau dibilang sebagai anggaran dasar dan rumah tangga kita ya, itu kan kesepakatan kita di PW dan itu dari kita untuk kita. Jadi di sini Mas Prima jangan lihat amplopnya, tetapi diambil isinya, tetapi jangan ya udah ini bentuk apa dibilang kepedulian kita, bentuk keseharian kita bahwa kita saling sama-sama peduli di dalam baik itu suka dan duka. Jadi untuk itu saya serahkan Bu Tobing bisa melangsungkan aja biar kita cepat itu. Di foto jangan lupa. Jangan video. Foto aja gitu. Oke. Siap. Oke. Ini apa video? Terima kasih, Tuhan berkati. Kan kumpul-kumpul kalian capek kan sih. Baik, demikian kata-kata penguatan dari saudara-saudara perwakilan dari cewek. Dan selanjutnya untuk menghemat waktu langsung kita serahkan kepada perwakilan dari pemuda. Untuk ini serahkan kepada Eris. Aku masih batami. Oke, kesana kalian. Sana. Jangan dulu cut dulu. Cut dulu. Yang merasa anak yuk, mohon kesini. Oh rame ya? Nyanyi kita di situ ya. Ayo guys, pegang ini di sini. Rizky udah bapak-bapak. Lanjut. Sini mau aku pegang. Shalom semuanya. Udah penyerangan Tuhan, kita bisa
berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur sama Tuhan dan kami mewakili pemuda turut berduka dan penanggungan atas meninggalnya dari ayah tercinta dari Fatimah yang dipanggil Tuhan beberapa waktu lalu. Ini pun memang rasanya sedih dan sakit ya Katrin. Aku belum pernah sih merasakan kehilangan orang tua memang, tapi pasti kita semua akan merasakan sangat sedih banget dan kehilangan banget. Tapi yang mau aku sampaikan, kami ingin sampaikan bahwa setiap manusia semuanya ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, dan kita semua pasti akan pulang ke rumah Bapa di surga. Hanya berbeda-beda aja waktunya, ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin lama. Nah, dari kami hanya mau memberikan kata-kata penghiburan, mungkin kata penghiburan dari kami hanya bersifat sementara, tetapi percayalah penghiburan yang sejati yang besar menghadapkan dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa orang tua ayah dari Fatimah sudah tenang, sudah damai dan bersama Bapa di dalam Firdausnya. Dan Fatimah sama Alisi dan adik-adik dan adik-adik tetap semangat, kita tetap berdoa, juga tetap dalam komunikasi buat ibu yang ada di kampung yang sering tetap dalam komunikasi, karena perhatian dari kami itu yang paling utama. Itu aja dari kami, bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini kami ada sedikit dari pemuda sebagai rasa buat penanggungan ayah dari Fatimah yang dilihat dari nominalnya. Semoga ini bisa menjadi berkah buat Fatimah dan keluarga. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Kau fotonya Rizky? Ikut berdiri. Kau fotonya Rizky atau cuma Oh, lu video? Inang. Ya, satu dia. Ulang. Tenang mah di sini. Dipasang ini karena ada peristiwa kita. Tadi Kak Rey nggak ada foto kita. Jadi kamu Ya, satu dua. Ulang lagi, Bang. Oke. Udah simbolis aja. Baik, kita akan melanjutkan kata-kata penguatan dari perwakilan WBI untuk ini. Silakan kepada Ibu Tobi Purba. Oh, rame. Ibu. Progres. Ini panggungnya. Gunung di sini. Bukan ikut menghibur, di sini dihibur. Gunung di sini. Iya betul. Dari tadi harusnya Tanyalah kalian. Shalom, di nama Tuhan, selalu kita berkebudayaan kami semoga berada pada Tuhan, di mana minggu yang lalu ayah anda dari Bapak Bima dipanggil Tuhan memberikan pangkuannya, dan kami dari BBI hanya sebagian dari Ibu Lucia yang hadir di tempat ini, mewakili daripada Ibu juga, bahwa kami juga merasakan kesedihan atas kehilangan daripada ayahanda daripada Pak Prima, di mana minggu kemarin sempat kita ngobrol ya Pak ya, bahwa memang Bapak pastinya kehilangan tanah. Itu pun terlihat dari beberapa wajah dan perkataan, ada mau menangis tapi ditahan, ya kan. Apapun tadi yang Bapak sampaikan, atau itu ayah sambung atau apapun itu, tapi Bapak mungkin merasakan kasihnya, ya sebagai Bapak figur seorang ayah, Bapak bukan daripada Bapak yang sudah dipanggil Tuhan,
termasuk seperti tadi Bapak juga ngomong, itu pun masih kelihatan bahwa Bapak tetap masih kehilangan. Jadi kami dari WIS cuma hanya menyampaikan bahwa kami semua juga turut bersyukur atas berpulangnya Bapak daripada Pak Prima. Adalah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan tetap berpengharapan dalam Tuhan, karena Pak Prima dan Ibu ada di dalam pelayanan, tentunya beda dengan jemaat. Pastinya bahwa kita percaya bahwa Bapak yang sudah dipanggil sudah termasuk sama Bapak di surga. Tinggal kita bagaimana saat ini untuk menghadiri pertandingan kita seperti apa. Seperti tadi ada juga kata daripada Ibu Panggabean dan Berbeda, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Itulah memang kehidupan yang kita alami. Jadi kami hanya tetap berdoa supaya keluarga ini tetap dalam ketakuan, dan kami dari WB untuk memberikan semangat untuk keluarga ini mau menyumbangkan sebuah lagu pujian. Supaya ini penguatan. Kalau WB kan memberikan penyanyi. Yang gampang aja, aku mau cinta Yesus selamanya, biar tetap Pak Prima tetap cinta Yesus selamanya. Kalau suka mau kaya,